Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, absen 4 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis peran Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa itu dan masa kini. Sumpah Pemuda menjadi salah satu peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, di mana di dalam makna ikrar Sumpah Pemuda yang dihasilkan mengandung dan meneguhkan semangat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda juga menjadi konsep negara Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta, di mana di dalam peristiwa ini terdapat suatu aksi pembacaan sebuah ikrar oleh para pemuda yang tergabung menjadi satu dari seluruh wilayah Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan adanya persatuan dari organisasi-organisasi kedaerahan di Indonesia menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang sama, di mana sekaligus mengokohkan adanya keinginan serta cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan mendirikan negara yang bebas dan merdeka. Sehingga pada puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang kemudian menghasilkan beberapa ikrar atau janji. Ikrar tersebut yang mampu meningkatkan semangat juang para pemuda dan pejuang pada masa itu dalam melawan dan menghadapi para negara penjajah Indonesia. Melalui ikrar tersebut diperjelas cita-cita dan tujuan negara Indonesia untuk merdeka dan juga menghilangkan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Lantas bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia dalam perkembangannya? Berikut penjelasan selanjutnya. Pengaruh Sumpah Pemuda sebagai salah satu peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, terutama dalam catatan sejarah, pemuda juga memberikan beberapa pengaruh penting bagi bangsa Indonesia, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Beberapa peran Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa lalu atau masa perjuangan diantaranya mengokohkan keinginan dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bebas dan merdeka. Yang kedua, menyatukan pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia menjadi satu kesatuan tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status. Itulah dia dua pengaruh penting Sumpah Pemuda dalam upaya kemerdekaan Indonesia di masa perjuangan dulu. Lantas bagaimana dengan pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa sekarang? Peristiwa Sumpah Pemuda sendiri walaupun sudah merupakan peristiwa masa lalu, tetap masih memberikan pengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia masa-masa sekarang diantaranya adalah: yang pertama, Sumpah Pemuda menjadi bukti otentik akan adanya kelahiran bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa Sumpah Pemuda memberikan pengaruh kepada setiap kalangan warga, bahwa mereka sama-sama merupakan anak bangsa yang bertanah air satu, sehingga perlu untuk memelihara dan menghargai persatuan Indonesia secara bersama-sama. Yang kedua, Sumpah Pemuda mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan berbangsa satu. Artinya bahwa Sumpah Pemuda juga memberikan pengaruh pada seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain, terutama hanya karena perbedaan latar belakang, kesukaan, rasa, budaya maupun kedaerahan. Yang ketiga, Sumpah Pemuda mempengaruhi peran pemuda sebagai penerus bangsa untuk senantiasa menjaga rasa nasionalisme
persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya bahwa ada pula pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang didapatkan oleh para pemuda masa sekarang untuk senantiasa menjaga rasa nasionalisme atau cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia atau negaranya sendiri dengan menghasilkan karya-karya nyata yang membangunkan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman luar. Itulah dia beberapa ulasan mengenai pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa dulu dan masa sekarang. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.